Salam yang dikasih oleh Tuhan. Sekiranya kita tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan oleh karena kasih kemurahan Tuhan bagi kami, sebagaimana kami ada sampai saat ini. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, bagi setiap kami, sehingga kami ada dan bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekiranya kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan segala perintah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membuka Alkitab. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 saja. Sekali lagi, Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu waspadalah. Sekali lagi, waspadalah. Berbicara tentang waspada, pasti ada sesuatu hal yang akan terjadi, bukan? Pasti ada ke depannya sesuatu hal yang tidak kita inginkan yang kita lewati. Liku-liku kehidupan yang mungkin kita lewati. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam waspada pasti kita merasa takut, bukan? Karena kenapa? Tidak diberikan kita suatu peringatan, waspadalah. Di dalam kitab yang kita baca, ini merupakan nasihat dari Salomo yang diberikan bagi kita untuk bisa mendapatkan yang namanya hikmat. Sebab setiap apa yang telah dituliskan di dalam kitab ini, terutama di dalam kitab-kitab Salomo ini mengajarkan kita bagaimana kita berhikmat di dalam menanggapi segala sesuatu. Maka di ayatnya yang ke-23 di pasalnya yang keempat ini, kita diingatkan bagaimana sebenarnya kita waspada. Untuk apa? Menjaga hati. Berbicara lagi menjaga hati. Bapak, Ibu, terlebih saudara-saudara yang mungkin punya pacar, kan? Pasti menjaga hati, bukan? Supaya tidak ada orang lain ataupun orang ketiga yang akan merusak hubungan saudara. Melakukan segalanya bagi orang-orang yang sedang pacaran, menjaga hati itu tidak bisa masuk lagi orang lain, orang ketiga. Menjaga untuk bisa tetap menjalani hubungan dengan baik ke depan. Apalagi kalau sudah punya target, pasti saudara-saudara sangat bersemangat, bukan? Untuk bisa lebih baik di dalam menjalani hubungan berpacaran. Maka di dalam ayat ini
seperti ingatkan kita bagi saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati bukan hanya saja di dalam hal berpacaran. Menjaga hati bukan saja di dalam hal langkah kita. Tapi di sini diingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti ajaran-ajaran, kalau kita membaca dari belakang itu, ajaran-ajaran orang fasik, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita diingatkan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Supaya kenapa? Supaya kita tidak jatuh di dalam ajaran-ajaran orang-orang yang tidak menuruti firman Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Apalagi di dalam ayat-ayat ini, di dalam ayat-ayat sebelumnya. Supaya kita jangan jatuh di dalam ajaran-ajaran orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang menunjukkan kehebatannya untuk diri sendiri, menunjukkan kehebatan, menunjukkan segalanya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, untuk membanggakan diri sendiri, bukan untuk membanggakan dan memuliakan Tuhan. Saudara, ingat, ketika Anda berpacaran, pasti Anda menjaga hati kan? Sama halnya ketika Anda juga dipilih menjadi sebagai seorang orang Kristen, menjadi sebagai pengikut Kristus. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jagalah hatimu supaya kamu tidak iri, supaya kamu tidak dengki, supaya kamu tidak menyesatkan orang. Memang yang ngetren sekarang di sini, yaitu di dunia di internet, baik itu di dunia online, di Facebook, di TikTok, mengatakan iri bilang bos, iri bilang bos. Nah, saudara, kalau Anda mengatakan hal itu, berpikirlah apakah perkataan itu benar Anda katakan atau tidak. Itu berasal dari mana? Dari hati saudara, bukan? Pastinya begitu. Ketika Anda mengatakan hal itu, pasti ada dalam hati saudara memikirkan sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan teman, yang mungkin untuk bisa menyakiti hati teman saudara, sehingga Anda mengatakan iri bilang bos. Nah, saudara, sini ingatkan bagi kita, jagalah hatimu. Berbicara tadi tentang kewaspadaan, waspadalah. Ini diingatkan kita di dalam ayat-ayat ini, di dalam pasal 4 ini. Bagaimana pada saat itu orang-orang fasik hidup di dalam kehendaknya sendiri, hidup di dalam tata aturannya sendiri. Karena kenapa? Mereka tidak mengenal Allah. Karena kenapa? Mereka tidak menuruti perintah, karena mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita hidup, kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada oleh karena kasih Tuhan. Maka dilanjutkan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita, ketika kita menjaga pikiran kita, perkataan kita, dari situ terpancar sesuatu yang namanya kehidupan. Saudara-saudara, ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita hidup di dalam Tuhan. Maka daripada itu, ketika kita menjaga hati kita,
maka perkataan kotor pun, pemikiran kotor pun tidak akan ada, tidak akan keluar. Karena kenapa? Kita telah menjaga dan kita telah menempatkan Kristus di dalam hati kita. Kita telah menempatkan Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga ketika kita berpikir hal-hal yang tidak baik, menjatuhkan teman, maka Roh Kudus yang akan menegur kita. Roh Kudus yang akan menyadarkan kita bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu berasal dari hati, menyadarkan kita agar kita tidak melakukannya lagi. Saudara-saudara, hendaknya kita tetap waspada akan hal ini dalam perkataan kita, dalam pemikiran kita, sebab semuanya itu berasal dari hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diajarkan untuk tetap hidup. Kita diajarkan untuk tetap menjaga setiap kemurnian hati kita, sebab dari hati kita terpancar yang namanya kehidupan. Sekiranya perenungan firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan untuk tetap waspada, menjaga setiap apa yang ada dalam hati kita. Sebab kenapa? Orang lain tidak mengetahui hati saudara. Apakah saudara akan melukai teman? Apakah saudara melukai sesama? Orang lain tidak tahu. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Maka daripada itu, buang jauh-jauh ketika Anda memikirkan, ketika ada dalam hati saudara kedengkian tadi, iri hati tadi, buang. Apalagi kalau Anda memiliki musuh, segera minta maaf. Sebab Allah berfirman, kasihilah musuh, jangan berbuat yang tidak berkenan bagi orang-orang tersebut. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami agar kami tetap hidup dan menjaga hati kami, agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami tidak menyakiti hati sama-sama kami, agar kami tidak memperkatakan hal-hal kotor kepada sesama kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami melakukan akan hal itu. Tuhan, sadarkan kami agar kami mau mengubah perilaku kami, agar kami mau hidup berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa. Ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.